pasar otomotif Indonesia mulai menunjukkan tren pemulihan. Penjualan mobil nasional pada semester pertama 2026 naik 16% secara tahunan menjadi 436.567 unit. Kenaikan ini didorong oleh pulihnya permintaan pasar dan meningkatnya penjualan kendaraan listrik. Meski demikian, pelaku industri masih mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga yang berpotensi memengaruhi penjualan ke depan. Pemirsa, Sennheiser Group tetap melanjutkan investasi jangka panjang meski pendapatan pada tahun fiskal 2025 turun 5,9% menjadi 463,1 juta euro. Strategi ini menunjukkan fokus perseroan pada riset, inovasi, dan pengembangan teknologi audio untuk menjaga daya saing di tengah pelemahan ekonomi global. Meski pendapatan menurun, Sennheiser tetap mengalokasikan dana riset dan pengembangan sekitar 48,1 juta euro atau hampir 10% dari total pendapatan. Perseroan juga menambahkan investasi untuk memperkuat fasilitas produksi di Jerman dan Rumania. Langkah tersebut menunjukkan komitmen jangka panjang dalam mengembangkan teknologi audio profesional, di mana investasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan bisnis perseroan. Salah satu hasil investasi tersebut adalah Spectra, yang merupakan ekosistem wireless broadband dua arah yang dikembangkan lebih dari 1 dekade dan mulai dipasarkan pada 2025. Teknologi ini memperluas portofolio solusi audio profesional berbasis perangkat lunak dan perangkat keras, di mana inovasi produk menjadi strategi untuk mempertahankan keunggulan di pasar audio profesional. Perseroan juga terus menambahkan fitur melalui pembaruan jaringan perangkat lunak. Di tengah penurunan penjualan di Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik, India justru menunjukkan pertumbuhan positif yang didorong oleh meningkatnya adopsi teknologi di sektor pendidikan, pemerintah, dan korporasi. Manajemen menilai, pasar India akan menjadi salah satu motor pertumbuhan bisnis pada masa mendatang, di mana diversifikasi pasar akan membantu perseroan mengurangi dampak perlambatan ekonomi global dan kehadiran pasar internasional menjadi keunggulan strategis bagi Sennheiser. Sennheiser menilai kondisi ekonomi dan geopolitik masih akan menantang, namun perseroan tetap memilih strategi investasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing, serta fokus pada riset, digitalisasi, dan solusi audio yang terintegrasi, yang diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru di masa depan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam industri audio profesional. Strategi jangka panjang diharapkan memperkuat kinerja perseroan ketika kondisi pasar kembali membaik. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney menilai kerjasama Indonesia dan India dalam program konservasi serta restorasi Candi Prambanan tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney menyambut baik kolaborasi Indonesia dengan India dalam program konservasi dan restorasi Candi Prambanan. Konservasi Candi Prambanan dilakukan dengan melakukan restorasi pada 224 perwara atau candi pendamping di halaman kompleks Candi Prambanan melalui pendekatan ilmiah. Direktur Utama Injourney Maya Watono mengatakan, adanya program konservasi dan restorasi Candi Prambanan ini diharapkan dapat menyedot wisatawan Nusantara maupun asing, khususnya dari India karena jumlah populasi India di dunia merupakan yang terbesar. Kita tahu bahwa potensi dari Indian market juga sangat besar. India sendiri adalah negara terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa. Jadi ini juga kami harapkan sebagai potensi turis untuk datang dan juga membawa wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara kembali ke Prambanan melalui strategic collaboration antara Indonesia dan India. Maya menambahkan peluang bertumbuhnya wisatawan India ke Candi Prambanan sangat besar. Pasalnya berdasarkan data dari Injourney Destination Management, kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan Candi Prambanan asal India mencapai rata-rata per tahunnya hampir 4.000 orang. Dari Jakarta, Riki Anwarti, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Meta mengumumkan pembangunan pusat data AI pertama di Kanada dengan nilai investasi lebih dari 13 miliar dolar Kanada di Alberta. Langkah ini menunjukkan persaingan raksasa teknologi kini bergeser ke pembangunan infrastruktur AI skala besar untuk mendukung layanan kecerdasan buatan, komputasi awan, dan ekonomi digital masa depan.
Raksasa teknologi Meta memulai pembangunan pusat data berkapasitas 1 gigawatt di Sturgeon County, Alberta, yang menjadi fasilitas pertama perseroan di Kanada dan ke-33 secara global. Pengumuman proyek dilakukan bersama Perdana Menteri Alberta Daniel Smith yang menyebut investasi ini sebagai salah satu investasi swasta terbesar dalam sejarah provinsi tersebut. Fasilitas ini dikembangkan khusus untuk menjalankan beban kerja kecerdasan buatan dalam skala besar. Proyek tersebut diperkirakan menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja saat masa konstruksi dan menciptakan ratusan lapangan kerja permanen. We're taking a break from Stampede to celebrate an historic win for Alberta. And I'm happy to announce that Meta has announced plans to build its first Canadian data center in Alberta, representing an investment of more than $13 billion in our province. Meta terus menambah kapasitas data center untuk memenuhi lonjakan kebutuhan komputasi dari model AI generatif, layanan digital, dan platform media sosial. Persaingan pengembangan AI membuat perusahaan teknologi berlomba membangun infrastruktur berperforma tinggi. Data center kini menjadi aset strategis yang menentukan kecepatan pengembangan teknologi AI, di mana Meta menyatakan seluruh kebutuhan listrik pusat data akan diimbangi dengan penggunaan energi terbarukan, serta didukung sistem pendingin hemat air berbasis closed loop, di mana perseroan juga berinvestasi pada infrastruktur listrik dan fasilitas publik untuk mendukung operasional jangka panjang. Pembangunan data center memberikan fondasi bagi Meta untuk memperluas bisnis AI, cloud, dan layanan digital di masa depan. Infrastruktur komputasi pun menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas produk sekaligus mendukung pertumbuhan pendapatan berbasis AI. Adapun besarnya investasi menunjukkan bahwa infrastruktur kini menjadi medan persaingan utama raksasa teknologi global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Google bergabung dalam pendanaan Proxima Fusion senilai 411 juta euro untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik fusi komersial pertama di Eropa. Investasi ini menunjukkan semakin besarnya minat perusahaan teknologi terhadap energi fusi sebagai sumber listrik masa depan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan AI dan data center global. Google menjadi salah satu investor strategis dalam putaran pendanaan senilai 411 juta euro bersama RWE, XTX Market, dan sejumlah investor lain. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengembangan teknologi Stellarator dan pembangunan pembangkit fusi komersial. Investasi ini menjadi yang pertama bagi Google pada perusahaan fusi di Eropa. Langkah tersebut menegaskan besarnya potensi bisnis energi fusi di masa depan. Pertumbuhan data center dan kecerdasan buatan memicu kenaikan permintaan listrik dalam skala besar di berbagai negara. Google menilai energi fusi memiliki potensi menjadi sumber listrik bersih yang stabil untuk mendukung operasi AI jangka panjang. Kebutuhan energi menjadi salah satu tantangan terbesar industri AI global. Fusi dipandang sebagai solusi jangka panjang bagi infrastruktur komputasi masa depan. Proxima Fusion menargetkan pembangunan fasilitas demonstrasi pada awal 2030-an sebagai langkah menuju pembangkit fusi komersial. Persaingan pengembang energi fusi kini melibatkan Eropa, Amerika Serikat, dan China yang sama-sama berlomba menguasai teknologi tersebut. Keberhasilan fusi berpotensi menciptakan industri energi baru bernilai miliaran dolar. Proyek ini juga mendapat memperkuat daya saing industri teknologi Eropa. Bagi Google, investasi ini tidak hanya mendukung inovasi teknologi, tetapi juga membantu mengamankan pasokan energi untuk bisnis AI dan cloud computing di masa depan. Apabila berhasil dikomersialkan, energi fusi dapat mengubah struktur industri kelistrikan dunia dengan emisi karbon yang sangat rendah. Kemajuan teknologi fusi juga akan membuka peluang investasi baru di sektor energi dan manufaktur berteknologi tinggi. Investasi Google menunjukkan bahwa energi dan AI akan menjadi dua industri yang saling terhubung pada masa depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Raksasa dirgantara Eropa Airbus berhasil mengirimkan 351 pesawat jet sepanjang semester pertama tahun 2026 atau tumbuh sebesar 15% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Capaian positif ini menempatkan produsen asal Perancis tersebut berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target pengiriman sebanyak 870 armada hingga akhir tahun ini. Perusahaan penerbangan global Airbus sukses mengirimkan 351 pesawat jet sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026. Angka realisasi tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 15% dibanding periode sama pada tahun sebelumnya yang berjumlah 306 pesawat.
khusus pada bulan Juni saja pabrikan pesawat yang berbasis di Toulouse, Prancis ini berhasil menyerahkan sebanyak 89 armada jet kepada maskapai konsumen. Berdasarkan perkiraan para analis, pasar modal Airbus kini berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target total 870 pengiriman pesawat sepanjang tahun ini. Produsen pesawat komersial terbesar di Eropa ini biasanya akan mendongkrak intensitas laju pengiriman armada mereka pada paruh kedua. Kendati demikian, tantangan hambatan pada rantai pasokan global diakui masih terus membayangi kelancaran aktivitas operasional pabrik manufaktur. Meskipun ketersediaan mesin jet telah membaik, namun sejumlah masalah operasional pada kuartal 1 sempat menahan performa distribusi produk Airbus. Kondisi tersebut sempat dimanfaatkan oleh sang pesaing utama asal Amerika Serikat yaitu Boeing untuk mengirimkan lebih banyak pesawat selama periode tersebut. Di sisi lain, korporasi sukses mengamankan sebanyak 887 pesanan bruto dari Januari hingga Juni dengan total pesanan neto mencapai 822 armada setelah dikurangi pembatalan. Berbagai sumber untuk ID Action News.